Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologis awalnya adalah saya dikeroyok oleh dua orang tukang parkir yang di depan yang bernama Iqbal dan Muklis pada hari Selasa tanggal 22 Februari kurang lebihnya jam 18.00. Kemudian saya langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Simokerto. Ke Polsek Simokerto, kemudian saya ditanyai di SPKT, kemudian saya juga melakukan langsung visum ke Rumah Sakit Adiusada Kapasari. Nah, dalam proses itu cukup lama waktunya karena memang sambil menunggu dokter, sambil saya divisum, selesai itu kemudian saya harus menunggu penyidiknya untuk menyerahkan berkas itu, kapan saya bisa diverbal untuk menindaklanjuti LP saya. Kebetulan beliau masih ada dengan Kapolsek, lagi ngomong, saya tunggu sampai kira-kira jam 10 malam, ketemu sama beliau. Oke Beb, nanti kita atur waktu untuk proses selanjutnya. Oke, kemudian saya pulang ke sini. Nah, pulang ke sini tiba-tiba saya ketemu dengan yang namanya Pak Yanto di depan. Saya tunjukkan laporannya, Pak Yanto itu anak buahmu, sepupu aku. Tolong Pak, memang mau diselesaikan, ayo. Tak maafkan kalau memang mau minta maaf. Ya Beb, kurang ajar iku Beb, memang Beb. Aku wis ngomong ya jok butuh Habib tapi sik butuh. Wis cek kapok Beb, laporno wae Beb. Ya wis aku gak kepengin dawa, iki tolong Ya Beb, tak bantu Beb. Saya masuk ke dalam karena banyak massa di sini. Karena apa? Saya meredam massa supaya massa tidak terpancing, tidak terprovokasi. Banyak massa di sini, saya menenangkan kira-kira jam setengah 11 atau jam 11 malam saya mau pulang. Ternyata Pak Kapolsek bersama jajarannya banyak di sana, foto-foto cekrek-cekrek, saya tidak tahu. Saya tanya, ada apa ini Pak Kapolsek? Kebetulan saya kenal beliau, tahu beliau. Ada perusakan Beb. Perusakan apa? Saya kaget saya. Perusakan apa? Saya bilang. Ada perusakan ini. Saya akhirnya diajak sama Pak Kapolsek, ditunjukkan dua kursi rusak sama satu TV jadul rusak, tengkurap gitu saja. Saya spontan sama saudara-saudara saya karena saya orang Muslim. Demi Allah, Pak Kapolsek ini fitnah, saya katakan. Karena kami tidak pernah melakukan ini dan anak buah kami juga tidak tahu. Karena kalau ada apa-apa di sini pasti kami tahu karena hari itu hari Selasa seperti ini yang menjaga semua adalah orang-orang kami. Disitulah kemudian terjadi percakapan antara saya dengan Pak Kapolsek yang intinya saya membuka diri untuk menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berkembang. Alhamdulillah direspon sama Pak Kapolsek Simokerto, memerintahkan Pak Yanto yang ada di lokasi dan Pak Babin Kaptipmas untuk segera ke rumahnya Pak Munir untuk ditemukan dengan saya. Habib kira-kira siap mau jam berapapun saya siap, mau jam 2 Habib, jam 2, jam 3 mau. Ternyata Pak Yanto di hadapan saya, di hadapan Kapolsek diperintahkan untuk ke sana. Sudahlah Pak, jangan ini sudah malam, besok saja. Ternyata benar, ketakutan saya pasti ada yang memprovokasi segala macam, ternyata benar. Kejadian itu tidak pernah terjadi adanya mediasi yang akhirnya membuat saya untuk melanjutkan proses itu. Namun dalam perjalanannya saya melihat kok semakin banyak penumpang-penumpang gelap di sana sampai akhirnya majelis saya diprovokasi seolah-olah di sini ada majelisnya FPI mengumpulkan massa besar-besaran sampai itu ke Kapolda sampai ke Mabes kalau tidak salah. Akhirnya datang semua di sini klarifikasi termasuk Pak Ahmad ini. Saya katakan tidak ada yang FPI ini rutinitas. Melihat situasi semakin tidak bagus dan saya tahu ada tukang parkir itu adalah orang yang dimanfaatkan. Saya dengan berbesar hati tanpa dia minta maaf langsung saya cabut. 2 minggu kemudian tanggal 8 Maret saya mencabut. Kemudian Pak Kapolsek dan penyidiknya berinisiatif untuk mempertemukan saya, memediasi saya dengan kedua belah pihak. Yang pertama adalah tukang parkir, yang kedua adalah Pak Yanto yang seminggu kemudian melaporkan saya tentang perusakan aset cagar budaya menurut versinya mereka. Sabtunya saya lapor itu hari Selasa, Sabtunya Pak Yanto melaporkan saya perusakan terhadap itu. Padahal demi Allah kami tidak pernah melakukan itu dan memang tidak ada saksi-saksi yang menguatkan itu. Makanya ketika saya dikonfirmasi sama memorandum, nah ini hanya satu yang mengkonfirmasi saya, Habib, apa benar ini terjadi seperti itu? Saya katakan siapapun berhak melaporkan siapa. Tapi negara ini negara hukum harus berdasarkan
fakta dan data dan bukti hukum, bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Terus bagaimana menurut Habib tentang proses ini? Silakan saja, siapapun boleh melaporkan saya. Tapi saya sebagai warga negara yang baik, saya taat hukum. Dan saya sudah diperiksa oleh penyidik terkait persoalan itu, dan selanjutnya memang saya pasrahkan kepada penyidik. Besoknya keluar berita bukan dari memorandum, tapi dari teman-teman 7 orang itu yang membuat hashtag mempermalukan polisi, menuduh polisi, menfitnah saya, yang intinya adalah percuma lapor polisi, pelaku perusakan arogan, mempunyai backing jenderal, dan oknum polisi juga dituduh dalam beritanya situ telah melakukan upaya untuk merayu Pak Yanto untuk mencabut itu. Semakin panaslah situasinya karena digoreng di segala macam. Saya tetap koordinasi baik dengan para penyidik. Pak, kalau memang butuh saya untuk dipanggil, saya siap. Karena saya warga negara yang baik, saya siap. Saya taat hukum. Tapi apa yang terjadi? Pak Kapolsek yang berusaha waktu itu mendamaikan kami, memediasi. Saya ditanya, Habib bisanya kapan? Kapanpun saya bisa, jamnya terserah. Silakan konfirmasi sama 2 orang itu. Akhirnya Pak Kapolsek berkoordinasi dengan Pak Yanto dan orang-orangnya. Beliau mengatakan hari Minggu tanggal sekian jam 3 sore. Di mana tempatnya Pak Yanto? Di Polsek saja Pak, biar netral. Oke, saya datang ke sana. Ternyata Pak Yanto matikan handphone, tukang parkir juga matikan handphone, sehingga tidak terjadi mediasi yang pertama. Sehingga saya sebagai tuan rumahnya Pak Simokerto waktu itu dihadiri Kasat Reskrim Polrestabes, Kasat Intelkam Polrestabes, ya beliau malu lah ya, karena beliau seperti itu. Saya katakan, beliau kok penegak hukum dibuat mainan orang seperti ini? Bayangkan, dia yang menentukan harinya, dia yang menentukan jamnya, tapi dia juga yang mengingkari dan matikan handphone itu juga sehari, berhari-hari, sampai akhirnya penyidik Polrestabes datang ke kami, yang harusnya menyidik Yanto tidak jadi menyidik Yanto, menyidik saya. Tak kasih bahan sama Mas, ayo cerita. Nah dari situ tidak pernah ketemu, sampai akhirnya sepakat, Beb, selesaikan saja urusannya sama tukang parkir, urusan Yanto kita kesampingkan. Siap. Karena memang dari hati saya ingin memaafkan tukang parkir yang dimanfaatkan untuk bentrok dengan saya. Terjadilah mediasi hari itu. Kemudian saya memaafkan, saya mencabut laporan, dan saya rangkulan. Dan juga ada warga yang diprovokasi menurut versinya Yanto kan, bahwa warga itu marah dengan Habib itu arogan. Ternyata warga di sana baik-baik saja, termasuk Pak RW, Pak RT-nya dihadirkan di hadapan Muspika setempat, di sana hadir. Terjadi kesepakatan kami. Apa keinginan warga saya dengarkan. Habib kalau bisa waktu adzan berhenti, saya berhenti. Meskipun secara fikih kita bisa berdebat, tapi saya tidak mau berdebat. Saya katakan oke, saya berhenti. Terus yang kedua, Habib volumenya terlalu besar, Habib. Oke, saya kecilkan. Apalagi tidak ada, cukup, selesai. Tapi masih diangkat oleh teman 7 media itu, nanti saya kasih buktinya. Tetap diangkat seolah-olah warga ada kebencian terhadap kami. Padahal kami tidak ada masalah dengan warga setempat. Intinya seperti itu. Dan sampai yang terjadi kemarin itu. Nah, kembali